Yung ako tanga dia ko sa di ay ko lang sako do na ujan na ada tag iwang na gud na tag di ba kare ambil Al-Quran kita ambil Al-Quran apa apa tafsir apa mana dia Al-Quran tu mana dia Al-Quran tu mana wala ina po doon wala in atay talas Santi ombe ko na ro wala in atay Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dahum bitabi'in qiblata ba'd wa in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. jarang-jarang loh sampai habis Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Melihat kamu hai Muhammad menengadahkan mukamu ke langit waktu sholat, kami akan hadapkan mukamu ke arah kiblat yang engkau senangi, yaitu Nabi ingin punya kiblat sendiri, yaitu Ka'bah di Makkah. Maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah di Makkah. Di mana saja kamu semua berada, hadapkanlah mukamu ke arah Ka'bah itu. Jadi orang Palestina, orang Malo-Malo ke situ menghadaplah, tidak boleh ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi dikabulkan oleh Ta'ala permintaannya supaya umatnya memiliki kiblat sendiri. Dan sesungguhnya mereka telah diberi kitab. Untuk itu mereka telah diberi ketetapan, tentu mengetahui bahwa kitab itu adalah benar dari Tuhan mereka. Jadi kitab itu menceritakan bahwa Muhammad itu akan diutus oleh Allah sebagai penutup segala nabi. Jadi untuk itu Allah tidak akan lalai terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang menutup-nutupi Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, itu Allah yang akan menghakimi. Ya tidak boleh awak berperang dengan juga. Dan berikanlah kepada orang yang sudah diberi kitab dengan segala keterangan dari hujah atau alasan, namun tidak akan mengikuti kiblatmu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan mau mengikuti kiblat Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi mereka banyak, 24 orang, sedangkan Muhammad sendiri. Masa dia membatalkan Nabi yang sebanyak itu kiblatnya? Itulah kata orang Yahudi. Kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Engkau hai Muhammad tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Kenapa? Karena kiblatmu itu Allah yang menetapkan. Maka sebahagian dari mereka tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Maka mereka orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan mau mengikut kiblat Nabi Muhammad yang ditetapkan di Ka'bah. Kenapa begitu? Dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan dan keinginan mereka, sesudah wahyu datang kepada kamu, tentulah engkau termasuk orang-orang menganiaya, mempersulit diri kamu sendiri. Jadi kamu akan berdebat
seumur hidupmu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani yang mengatakan Nabi kami 24 orang, kiblat kami Masjidil Aqsa. Kamu hai Muhammad seorang diri jadi nabi, bukan orang Bani Israel, engkau orang Arab. Ya, maka engkau tidak boleh membawa kami mengikuti kiblat kamu. Kamu berkiblat ke Makkah, kami berkiblat ke Palestina. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah tentang Nabi Muhammad itu, dan orang-orang yang telah kami beri kitab, Yahudi, Nasrani dan sebagainya, mengenal Muhammad itu sebagai mereka mengenal anak-anaknya. Kenapa? Karena di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, Muhammad itu sudah jelaskan akan datang pada akhir zaman menjadi Rasul, tapi bukan untuk suku Bani Israel, bukan untuk suku-suku yang lain, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sesungguhnya sebagian dari mereka Yahudi, Nasrani betul-betul menyembunyikan kebenaran itu, bahwa mereka coretlah Injilnya yang menyebut Muhammad akan diutus. Mereka coret nama Nabi Muhammad di dalam Taurat. Ya, maka tidak ada lagi berita tentang Nabi Muhammad. Padahal sebelum itu disebutkan di dalam kitab Taurat itu, kitab Injil, Muhammad akan diutus oleh Allah. Nah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Hai Muhammad, kamu tidak boleh ragu-ragu, terus berjuang menegakkan agamamu. Karena itu janganlah engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai hari ini ya, orang Yahudi, orang Nasrani tidak terima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan mereka menginginkan agama mereka yang diikuti. Walam taddo angkal Yahudu walam Nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah merestui kamu hai Muhammad, ya, membawa agama dan merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad menghadap ke kiblat Ka'bah saat sholat. Orang-orang ahli kitab mengetahui menghadap ke Ka'bah adalah suatu perintah yang benar-benar datang dari Allah. Jadi orang Yahudi itu tahu dia, macam Allah juga menjelaskan kepada orang Yahudi dalam kitabnya Taurat, Injil, Zabur, ya, dan mereka menyatakan tidak akan mengikut agama Nabi Muhammad, ya, dan tidak akan mengikut kiblat yang ditetapkan
kepada Nabi Muhammad. Nah itulah ya, maka bukan hanya kiblat ya, tetapi menimbulkan peperangan yang sekarang sudah 60 tahun. Orang-orang Masjidil Aqsa dibunuh oleh orang Yahudi, dibunuh oleh orang Nasrani yang sudah berapa tahun itu? Sudah 60 tahun ya. Jadi dimulai dulu perang antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Berapa lamanya? 200 tahun. Ada perang itu. Itu sangat banyak tentaranya, sangat banyak musuhnya, sangat banyak apa namanya tuh senjatanya. Orang-orang Barat itu kan ahli senjata, ahli rudal, ahli segala macamnya. Maka umat Islam dihadapkan ke situ. Ya. Jadi di Indonesia ini ya, kita harus waspada ya. Itu mereka mengatakan orang-orang tua Muslim itu sampai mati tidak akan mau pindah agama. Dibunuh pun mereka tidak akan pindah agama. Ya. Nah. Tapi yang terjadi adalah anak-anaknya sudah dirubah perangainya menjadi anak-anak Yahudi, anak-anak Nasrani, ya, anak-anak Majusi. Nah, juga berubahnya ketika hari raya, ya, jutaan mercun, nah, yang dilepas ke atas langit itu bah api, ya. Kemudian berhari raya ke laut Valentine Day itu hari raya Nasrani, ya. Kemudian berhari raya seperti Yahudi, ya, orang Yahudi itu mereka yang melanggar aturan-aturan agama kita. Jadi mereka berhari raya tapi bukan dengan hari raya Islam. Ya, syariat agama orang lain. Jadi itulah yang kita perhatikan, apa yang dikatakan ayat ini, ya, itu sudah terjadi lama di Indonesia ini. Cuma kita nggak boleh ikut, ya, ikutan
dalam cara mereka berhari raya, ya, cara mereka sembahyang, cara mereka mentaati agama. Kita harus mengikuti Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini di Indonesia ini agama gado-gado, nggak boleh Islam saja diikut, harus masuk ke situ mentimun, harus masuk ke situ kantang, harus masuk situ gado-gado itu banyak macamnya. Jadi agama gado-gado, ya. Maka umat Islam diobok-obok, ya, di masjid orang nggak boleh masuk. Salat Jumat Tak boleh banyak masuk. banyak itu, ya. Ada yang usir dia. Jadi Mas Eri kan usir. waktu kita di salat awal ini datang kita baru pergi khutbah, ketemulah situ polisi, tentara, hansip menjaga masjid itu. Sini tidak ada Jumat Ustaz. Apa? Tidak ada Jumat. Ini kan masjid kan? Iya. Siapa yang meniadakan Jumat itu? MUI. Oh, hebat MUI itu ya. Hebatmu itu. Saya datang jauh-jauh Pak dari kampung. Saya berkhutbah di sini. Datang kemari untuk khutbah. Satu orang pun saya akan berkhutbah. Mendengar itu rupanya masjid lain sudah tutup. Dengar lalu orang pakai Honda itu di mana lah raya kita bisa nampang Jumat. Ada mana situ kan? Dalam waktu 2 atau 3 menit masjid tadi penuh sekelilingnya oleh Honda tamu datang. Belum pernah masjid kami ini melimpah Pak. Sekarang sampai keluar. Nah itu. Jadi maksud mereka saya harus pulang, tak jadi berkhutbah. Saya mengapa? Masa saya di masjid dilarang berkhutbah? Kalau di gereja iyalah. Nah itu. Jadi banyak mau balik kita tidak berani berkhutbah. Ya, maka selesai salat Jumat, pengurus katakan kami memang tidak menduga Pak sebanyak ini jemaah, belum pernah lagi katanya. Nah, jadi orang Islam itu mau sholat, tapi mereka dijaga, nggak boleh. Itu nggak ada di zaman SBY, nggak ada tuh. Di zaman Jokowi nggak adanya, ya. Jadi kita harus mengaji, ya. Kita harus belajar agama supaya kita ini tidak diobok-obok oleh orang yang benci kepada Islam. Ya, banyak ulama kita masuk penjara Bu. Sekarang ini macam tuh Habib Rizik, Baksir, banyak itu dimasukkan karena berani
mengkritik pemerintah yang tidak suka kepada umat Islam. Itulah. Jadi awak waktu ulang gak suka kawak lu, bodang pahala awak, menegakkan agama awak. Ya, waktu ulang gak suka tu lah. Nah, besar pahala kamu karena kamu berjihad li'i'la'i kalimatillah hiyal ulya, untuk memperjuangkan kemuliaan agama Allah. Agama Allah itu sangat mulia. Ibu yang dirahmati Allah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.